Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Kita bisa bertemu kembali pada acara pengajian rutin keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai acara siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan nasihat Anang mengenai melestarikan amalan bulan Ramadan. Kepada Anang dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah dan Anang sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk saling bertemu walaupun melalui daring, untuk saling memberikan nasihat satu sama lain. Anak-anakku semua dan cucu-cucuku yang tersayang, Rasulullah pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya, yakni nikmat sehat dan waktu senggang. Ya. Dua kenikmatan yaitu sehat dan kesempatan itu sering dilupakan orang, disepelekan orang, sehingga dia terlewatkan begitu saja. Dua nikmat ini tentunya atau harusnya lebih mengingatkan kita ketika ada saudara kita yang meninggal, ya. Jadi seperti saudara kita Mbak Ida yang sudah mendahului kita, itu berarti kesempatan yang diberikan kepada Mbak Ida di dunia ini untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan akhirat sudah dihentikan oleh Allah. Ketika itu harusnya kita menyadari bahwa mumpung kita masih ada kesempatan, maka kita harus mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Dan sebagai saudara yang baik, anak-anakku dan cucu-cucu semua, kalau ada saudara yang meninggal itu, biasakan kita mendoakan ketika kita selesai sholat, siapapun. Ya, ayah itu setiap habis sholat selalu mendoakan saudara-saudara yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah lama, dan juga yang baru.
Saya sebut itu satu persatu supaya sampai di alamat persis yang kita harapkan. Allahumma gfirli wali walidayya wali akhi Ahmad Saleh Sungkono Kurniawan. Itu ayat sebut. Termasuk yang terakhir wali akhi Ida Nur Hidayati. Kemudian ibu bapak kita, ya, semua ayat sebut untuk memintakan ampun bagi mereka. Terakhir, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuan. Jadi kata-kata Allahumma gfir lahu itu bisa untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Jadi nggak perlu diganti ha gitu. Jadi ayah selalu mendoakan. Jadi biasakan kamu juga mendoakan. Ya. Baik saudara-saudara yang lama sudah meninggal. Ayah itu punya saudara banyak kan. Enggak pernah ketemu muka tapi diberitahu ada yang namanya Kartini, Martini. Ya. Ayah enggak tahu orangnya karena ayah yang bungsu. Mereka udah meninggal duluan. Ya ayah sebut. Ya. Ayah sebut. Ya, Ibu Suwartini, terus Ibu Jamila, itu ayah sebut untuk kita mintakan ampun. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan itulah yang diharapkan oleh mereka yang sudah meninggal. Jadi jangan kita lupakan begitu saja. Jadi harapannya nanti kita kalau sudah meninggal ya didoakan juga oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita dan saudara-saudara kita. Jadi saling mendoakan. Jadi mudah-mudahan ya Mbak Ida yang baru meninggal itu diampuni Allah segala kesalahannya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ya. Dan kita yang ditinggalkan mudah-mudahan memperoleh pelajaran untuk juga ingat bahwa kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk keperluan itu semua, anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, ayah ingin mengingatkan kita semua beberapa amalan. Ya. Amalan yang harusnya kita lakukan secara istiqomah. Di mana amalan itu ketika pada bulan Ramadan kita lakukan dengan bersemangat. Semua orang yang dulunya tidak pernah ke masjid, bulan Ramadan semua datang ke masjid. Yang tidak pernah datang sholat berjamaah di masjid, bulan Ramadan dijadikan momentum untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Taraweh, tadarus, ya. Di masjid juga digembirakan dengan banyak sedekah. Nah, amalan-amalan itu yang dulu pada bulan Ramadan kita laksanakan dengan penuh semangat, mudah-mudahan di 11 bulan berikutnya itu tetap kita jalankan dengan semangat juga. Ya. Mengingat hadis Rasulullah tadi, ada 2 kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya karena melalaikannya, yaitu nikmat, sehat, dan sempat. Kita sekarang itu alhamdulillah bersyukur diberi kesempatan ini. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita masih menghirup udara, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah, itu jangan disia-siakan. Nah, pada kesempatan ini ayah ingin menyampaikan beberapa amalan itu dan mengingatkan
beberapa landasan untuk mengerjakan amalan itu supaya memberikan motivasi kepada kita untuk tetap istiqomah. Kadang-kadang karena amalan itu suatu amalan yang rutin, kita menyepelekan, ya, tidak memperhatikan. Yang pertama, ya, kerjakan selalu sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, supaya kita bersemangat, tetap bersemangat menjalankan ibadah itu, kita harus memperhatikan betul keutamaan amalan itu, ya, keistimewaannya, manfaatnya buat kita, tentu nanti di akhirat, ya. Tidak mesti di dunia, tapi di akhirat. Dan itu akan menambah keyakinan kepada kita bahwa kita akan menjumpai pahala yang dijanjikan oleh Allah. Contohnya seperti sholat wajib. Sholat wajib itu kan sesuatu yang rutin selalu kita kerjakan. Kadang-kadang kita juga tidak tidak sungguh-sungguh menepatinya, ya. Sholat kita kadang ditunda-tunda. Itu kan sebagai gambaran bahwa kita tidak serius. Tidak serius, semangat kita kurang. Padahal kalau kita tahu di balik amalan-amalan itu yang mendasarinya itu kalau kita pahami, dan harus kita pahami supaya supaya kita menjalankannya dengan semangat dan sungguh-sungguh. Seperti kewajiban sholat wajib dan sholat sunnah lainnya. Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa inin taqaso min faridotihi syai'un qala rabbu azza wa jal unduru ali abdi min tatawwu fayukammala biha man taqaso minal faridoti summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Sesungguhnya yang pertama kali diperhitungkan dari amal seorang hamba Allah pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Ya. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, maka ia telah gagal dan merugi. Jika sholat fardunya ada kekurangan, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah. Lalu sholat sunnahnya digunakan untuk menutupi kekurangan sholat fardunya. Setelah itu, seluruh amal perbuatannya dinilai berdasarkan sholatnya. Nah, ini harusnya hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban sholat. Karena apa? Sholat itu adalah barometer nanti apakah kita itu dinilai baik atau jelek amalan kita, perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barometernya itu ya sholat wajib kita itu. Ya. Ini dikatakan di dalam hadis ini, kalau sholat kita itu dinilai baik, maka Allah menilai baik amal perbuatan kita. Tapi kalau sholat kita dinilai kurang bagus, maka Allah akan meneliti kembali amal perbuatan kita, bisa-bisa kita dinilai kurang bagus. Ini harusnya menjadi motivasi bahwa ternyata sholat itu menentukan.
Sama seperti umpamanya Mas Didin diberitahu oleh bosnya, Din, besok kamu ke Surabaya. Ya. Ada apa Pak? Kamu ambil SK pengangkatan kamu sebagai manajer. Nah, itu kan mesti bersemangat itu. Karena yakin dia pergi ke Surabaya ada sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat diinginkan. Berbeda dengan orang yang kamu besok ke Surabaya, ada apa Pak? Ya enggak ada. Ya ke sana aja sudah. Kan enggak ada motivasinya. Nah ini juga kesungguhan kita itu ditentukan juga oleh keyakinan kita bahwa memang benar nanti itu di akhirat kita itu dinilai oleh Allah karena sholat kita. Jadi kadang-kadang dan kita sadari kita ini kadang melaksanakan sholat masih kurang bersungguh-sungguh. Oleh karena itu sesuatu yang bagus sebetulnya dengan membiasakan ketika adzan berkumandang, kalau bisa diusahakan kita bersegera menuju masjid untuk sholat berjamaah. Karena kalau sudah melaksanakan sholat di awal waktu itu, ya kita sudah nyaman berikutnya. Karena kewajiban kita sudah kita penuhi. Itu yang harus kita sadari bahwa sholat wajib itu jangan disepelekan. Tetapi kita juga menyadari bahwa sebagai manusia kadang banyak lupanya, banyak lalainya. Terhadap kewajiban sholat wajib ini kita sering melalaikan, apalagi utamanya di masa muda atau di masa-masa kita sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Oleh karena itu, Allah masih memberi kesempatan ketika sholat wajib kita itu kurang bagus, maka bisa ditutup dengan amalan sholat sunnah rawatib kita. Tadi dikatakan, jika sholat fardunya ada kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah. Lalu sholat sunnahnya digunakan untuk menutupi kekurangan sholat fardunya. Jadi di samping sekarang itu kita mengerjakan sholat wajib, kita berusaha untuk mengerjakan sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum dan sesudah. Dan kalau sholat sunnah rawatib kita itu bagus, maka dia bisa menutupi kekurangan sholat wajib. Nah itu kan kelebihannya. Jadi masing-masing sholat itu punya kelebihan masing-masing, keutamaan masing-masing, tidak usah dibanding-bandingkan apakah saya harus mengerjakan sholat wajib saja, sedangkan sholat sunnah kan cuma sunnah, ya diabaikan saja. Yaitu tidak benar juga. Sebaiknya kita berusaha untuk melaksanakan juga karena di balik amalan itu ada keutamaannya. Sholat rawatib itu sehari semalam bisa 10 rakaat dan juga bisa 12 rakaat. Kalau dikerjakan 10 rakaat atau 12 rakaat, seperti apa yang dikatakan hadis tadi, maka dia dapat menutupi kekurangan sholat wajib kita. Tapi pada hadis yang 12 rakaat itu ada tambahan keutamaannya bahwa Allah membangunkan rumah di surga.
itu keutamaan. Orang di dunia itu kan bingung cari rumah, bingung butuh rumah ya, untuk kenyamanan. Di surga juga Allah menjanjikan orang yang melaksanakan sholat rawatibnya rutin yang 12 rakaat, ia akan dibangunkan rumah di surga. Man sholas natai asyarata rakaatan fi yaumin walailatin bunyalahu bihina baitu fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap harinya sehari semalam, Allah membangunkan baginya rumah di surga. Sholat rawatib itu kalau 10 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sehabis maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau yang 12 rakaat, yang sebelum duhurnya 4 rakaat. Kalau tadi kan yang 10 rakaat itu kan sebelum duhur 2 rakaat. Tapi kalau mau yang 12 rakaat, sebelum duhurnya 4 rakaat. Nanti setelah duhur 2 rakaat. Jadi 10 rakaat atau 12 rakaat itu yang diutamakan untuk sholat sunnah rawatib kita. Di samping itu sebetulnya ada juga yang lain. Tapi yang diutamakan, dianjurkan untuk sering kita lakukan yang itu. Bisa ditambah dengan sholat, tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Itu di antara amalan sholat kita yang bisa menentukan nilai perbuatan kita di akhirat. Ada juga amalan Ramadan yang dilaksanakan di bulan Ramadan yaitu sholat malam, sholat lail. Ya, ketika bulan Ramadan orang bersemangat untuk mengerjakan sholat tarawih. Maka di luar Ramadan kita juga dianjurkan untuk berusaha qiyamul lail, sholat malam. Keutamaannya ya juga ada sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah ini juga yang memberi motivasi kepada kita. Kenapa kita harus berusaha untuk sholat malam? Yaitu sholat malam itu bisa mengangkat posisi kita nanti di akhirat pada posisi yang terpuji. Jadi tidak biasa-biasa saja, tapi Allah menjanjikan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak hanya sekedar tempat yang baik nanti di akhirat, tapi dia ditempatkan di tempat yang terpuji. Itu orang-orang yang suka menjalankan qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan kalau tarawih itu biasa dilaksanakan bersama-sama di masjid. Yang biasa kita laksanakan qiyamul lail ya 11 rakaat. Bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2-3, bisa 2-2-2-2-2-1. Ya. Jadi motivasi yang diberikan oleh Allah untuk salat malam itu
bagi pelakunya akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Ya, orang itu kan senang kalau ditempatkan di tempat yang terhormat. Besok juga di akhirat, kalau kita bisa ditempatkan di tempat yang terhormat, itu kan kita sungguh sangat berbahagia. Nah, itu jalannya dengan mengerjakan sholat malam. Itu amalan sholat kita. Di bulan Ramadan kita mengerjakan puasa. Ini amalan yang kedua. Di mana kalau kita mengerjakan puasa Ramadan, Allah menjanjikan akan mengampuni segala dosa kita. Man shauma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau puasa Ramadan yang wajib itu sudah kita laksanakan, maka di 11 bulan berikutnya diharapkan kita juga melestarikan amalan puasa. Dan puasa sunnah yang dianjurkan, yang umum kita laksanakan, yaitu puasa Senin Kemis, puasa Bid, ya, itu yang umum. Untuk puasa Senin Kemis, ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW lebih sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian dipertanyakan orang tentang alasannya, maka jawab beliau, sesungguhnya semua amal akan dipersembahkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka Allah pun berkenan mengampuni terhadap dosa setiap muslim atau dosa setiap mukmin kecuali 2 orang yang bermusuhan. Maka Allah berfirman, tangguhkanlah terhadap keduanya. Jadi setiap Senin dan Kamis itu malaikat itu laporan tentang amalan kita. Nah, kita akan bahagia, akan senang ketika kita dilaporkan itu pada waktu itu kita sedang berpuasa. Di si bulan sedang, Mas Didin itu sedang berpuasa, ya Allah hari ini. Kan kalau mendengar begitu kan Allah itu senang kan. Oh ternyata suka berpuasa. Dan ini memang berat kalau tidak dibiasakan. Oleh karena itu ya kita harus membiasakan diri. Kalau tidak Senin dan Kamis atau Seninnya saja atau Kamisnya aja. Nanti kalau kita kerjakan sehari rutin, lama-lama kan bisa menambah. Kemudian di samping itu puasa Bid, ini mungkin Mas Fian yang biasa melakukan puasa Bid, ya. Kami diperintah oleh Rasulullah SAW agar berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulannya, yakni pada hari-hari cemerlang, tanggal 13, 14, dan 15. Dan beliau bersabda bahwa puasa itu seperti halnya berpuasa sepanjang masa. Ini kan luar biasa. Jadi kalau orang yang melaksanakan puasa Bid 3 hari setiap bulan, di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, tanggalan Hijriah, itu dinilai seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Kemudian satu lagi, amalan puasa yang dianjurkan dan tidak kalah utamanya yaitu puasa Syawal. Nah, sekarang ini kan lagi Syawal. Jadi selama 1 bulan setelah Ramadan, bulan Syawal,
kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari. Bisa terus, bisa berurutan, bisa loncat-loncat. Kalau ayah ini biasanya melaksanakannya ya setiap hari Senin dan Kamis. Ini baru 2 kali ini. Tapi sudah dihitung nanti sampai terakhir Kamis sudah sampai 6 kali. Jadi ini sudah 2 kali. Besok Senin puasa lagi yang ketiga. Kamis, Senin, Kamis. Nah Rasulullah bersabda, man soma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari Syawal, ia bagaikan orang berpuasa sepanjang masa. Nah, sama seperti itu. Jadi Allah memberikan nilai, walaupun puasa kita cuma 6 hari, seolah-olah kita berpuasa sepanjang masa. Wah ini sepanjang masa, sepanjang tahun juga. Itu kan sangat bermanfaat buat kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian amalan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ketika bulan Ramadan biasanya kita gemar bersedekah. Maka di 11 bulan berikutnya jika kita berusaha untuk rajin bersedekah. Ya. Untuk sedekah ini Allah berfirman, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, keluar 100 butir biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Jadi tetap kita gemar sedekah, walaupun tidak banyak, tetapi kalau kita rutin melaksanakan, itu lebih baik buat kita. Kemudian yang terakhir, yang 4, tetap suka membaca Al-Quran. Nah, kalau di bulan Ramadan, orang bergembira, bersemangat untuk tadarus. Nah, oleh karena itu setelah itu kita juga dianjurkan untuk tetap suka sering membaca Al-Quran. Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong orang yang rajin membacanya. Jadi kalau hadis ini kita perhatikan, kita resapi, nanti di yaumil kiamat itu, di yaumil kiamat, orang itu pada bingung, pada resah, pada takut, ya, pada gelisah. Karena suasana pada waktu itu sangat mencekam. Nah, ada kegembiraan bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, maka nanti bacaan Al-Quran kita itu akan memberikan pertolongan kepada kita pada saat kita di yaumil qiyamah. Jadi ketika kita sedang takut, mencekam, dan sebagainya, ada bantuan yang disebabkan oleh kita rajin membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak, ya. Setiap pagi atau malam 1 lembar saja ya nggak apa-apa. Yang penting kan rutin. Tidak harus setor 1 juz
3 juz, setelah itu selesai. Yang diharapkan adalah rutinnya ya. Karena dengan rutin itu berarti menjaga iman kita. Iman kita itu tetap stabil, tetap mencintai Al-Quran. Daripada buahnya langsung ngatam setelah itu selesai. Seolah-olah sudah setelah itu lupa. Nah itu lebih baik sedikit tapi rutin terus menerus. Nah, karena iman itu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah ketika kita melaksanakan ketaatan, berkurang ketika kita melakukan maksiat, ketika kita meninggalkan ketaatan. Nah, supaya stabil, maka kita tetap melakukan ketaatan walaupun tidak banyak. Membaca Al-Quran walaupun tidak banyak, tapi rutin, kan itu tetap menjaga kestabilan keimanan kita. Oleh karena itu, Allah lebih menghargai orang yang melaksanakan amalan yang rutin walaupun sedikit daripada banyak setelah itu selesai. Anak-anakku semua dan cucu-cucuku yang tersayang, itulah yang Anang bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan walaupun amalan-amalan itu tampaknya sudah rutin kita dengar, tetapi kadang-kadang yang rutin itu lalu kita sepelekan. Padahal dia sangat menentukan keberhasilan hidup kita nanti di akhirat. Ya, contohnya seperti sholat. Ya, sholat itu jangan sampai dilalaikan. Dan ayat tidak akan bosan-bosan mengingatkan supaya nanti kamu tidak menuntut. Besok di akhirat nggak menuntut, kenapa saya kok nggak diberitahu, kenapa kok saya nggak diingatkan. Ya. Oleh karena itu nanti video ini, rekaman ini tetap kita simpan supaya kita bisa mendengarkan setiap saat. Ayah sendiri sering mendengarkan video ini, rekaman-rekaman itu saya dengarkan karena ayah ingin menasehati diri sendiri. Ya. Ya. Tidak hanya sekedar ngomong nih, ayah juga ingin mendengarkan apa yang saya nasihatkan kepada anak-anak dan cucu. Ayah juga pengen mendengarkan supaya ayah mendengarkan nasihat itu. Sama seperti Buya Hamka ketika dia menulis buku tasawuf modern. Ya. Ketika beliau di tahanan dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, banyak ujian, Hamka membaca bukunya sendiri, karangannya sendiri. Kata Hamka sedang menasehati dirinya sendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Fian dan Didin yang sudah membuat rekaman ini bisa tersimpan. Itu sangat bermanfaat, terutama juga buat ayah, karena ayah bisa mendengarkan ini ayah pelajari untuk dinasihatkan kepada diri sendiri, terutama nasihat untuk ayah sendiri. Di samping juga kewajiban saya dan mewakili mama untuk memberi nasihat kepada kamu semua supaya kita saling mengingatkan. Alhamdulillah kita bisa melakukan pekerjaan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan memberi kemampuan, memberi ilmu kepada kita, dan kesehatan, kesempatan, sehingga kita saling bisa ingat mengingatkan. Demikian apa yang bisa ayah dan Anang sampaikan, dan terima kasih kepada Mbak Dila yang sudah menjadi pembawa acara yang bagus, tenang. Tenang pembawaannya, ya. Bicaranya jelas, ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik buat dia.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Anang nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita tutup acara siang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Nadirah dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.